Sering gak sih kamu punya ide yang keren banget, tapi terus bingung, gimana ya cara ngubahnya jadi konten digital yang beneran nendang? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng caranya, dari yang tadinya cuma rencana, sampai jadi karya yang siap mengudara. Soalnya gini, bikin konten itu bukan cuma soal pencet tombol rekam loh, tapi ini soal gimana caranya kita memoles ide kita biar makin bersinar, dan yang paling penting, mastiin sinarnya itu sampai ke orang yang tepat dengan cara yang bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Dan ini sering banget nih diremehin. Ngedit. Ini bukan sekedar polesan pakai filter-filter cantik. Bukan. Ini tuh seni buat mempertajam pesan kamu. Biar jelas banget. Dan gak mungkin dilewatin gitu aja. Coba deh anggap 4 aturan ini kayak fondasi super kokoh buat kontenmu. Kalau kamu udah kuasai ini, kontenmu bukan cuma bakal kelihatan lebih profesional, tapi juga bisa bikin penonton betah nonton dari detik pertama sampai habis. Serius? Beneran deh. Jangan ragu-ragu. Buang semua jeda yang gak perlu. Semua, potong aja. Ingat, setiap detik yang kamu hemat, itu artinya kamu ngehargain waktu penonton. Biar energinya kenceng terus dan mereka nggak sempat buat scroll ke video lain. Kita semua pasti pernah kan scrolling di tempat umum, videonya di-mute. Nah, bayangin kalau kontenmu nggak ada teksnya. Pesannya bisa nggak nyampe sama sekali. Makanya, teks di layar itu sekarang bukan lagi bonus, tapi wajib hukumnya. Nih, ada satu trik pro yang gampang banget. Pernah denger nggak audio yang musiknya otomatis jadi pelan pas orang yang ngomong? Nah, itu namanya fitur ducking. Hampir semua aplikasi edit sekarang punya fitur ini. Gampang banget digunain, tapi efeknya, langsung bikin audio kamu naik kelas dan kedengeran profesional. Oke, konten udah kinclong, udah keren. Terus gimana? Masa disimpan di galeri HP aja? Tentu, nggak dong. Sekarang waktunya kita bikin konten itu dilihat sama dunia. Jangan pernah lihat tagar atau hashtag itu cuma sebagai hiasan di akhir kalimat ya. Anggap aja itu kayak alamat super spesifik. Kayak GPS yang ngarahin orang yang emang lagi nyari topik kayak konten kamu, langsung ke depan pintu karyamu. Nah, rahasianya itu ada di campurannya. Kamu perlu kombinasi yang pas. Satu yang spesifik banget buat komunitasmu, terus 1-2 tagar topik yang lebih umum buat narik orang baru. Dan terakhir, comot dikit tagar yang lagi populer. Ini formula jitu biar jangkauanmu maksimal tapi nggak kelihatan nyampah. Waktu itu segalanya loh. Nggak ada gunanya ngepost konten keren pas audiens kamu lagi tidur atau lagi sibuk di sekolah. Coba deh pikirin, kapan sih teman-teman kamu biasanya buka HP? Sore pas pulang sekolah atau mungkin pagi-pagi pas weekend? Nah, posting di jam-jam itu. Kelihatannya sepele tapi dampaknya gede banget. Jago teknis itu keren, tapi ada yang lebih penting dari itu. Yang bener-bener misahin kreator hebat dari yang biasa aja, itu adalah kompas moralnya. Yuk, kita ngobrolin soal etika. Ini fondasi paling penting dari semuanya. Aturan nomor 1, dan ini nggak bisa ditawar, selalu kasih kredit. Simple kan? Kalau kamu pakai ide, musik, atau potongan video orang lain, sebutin atau tag mereka. Hargai karya orang lain, sama kayak kamu pengen karyamu dihargai juga. Sebelum jarimu gatel pengen pencet tombol publikasi, coba deh berhenti sejenak. Biasain buat nanya 3 hal ini ke diri sendiri. Pertama, ini beneran akurat nggak informasinya? Kedua, aku udah izin belum ya buat nampilin muka atau cerita orang ini? Dan ketiga, yang paling penting, konten ini ngebangun atau malah bisa nyakitin orang lain? Ada kutipan yang ngena banget soal ini. Kehebatan teknis tanpa etika cuma bakal nyiptain polusi digital. Dalam banget kan? Pada akhirnya, yang bakal diingat dari kamu itu bukan cuma seberapa keren editan videomu, tapi jejak apa yang kamu tinggalin. Apakah kamu bikin internet jadi tempat yang lebih baik, atau malah nambahin sampah? Oke, kita udah ngomongin soal teknik, strategi, sampai etika. Nah, sekarang gimana cara nyatuin semua ini? Apa sih artinya jadi seorang kreator yang punya tujuan? Kalau mau disimpelin, intinya cuma 2 hal ini. Ngedit itu soal empati, karena kamu mikirin penontonmu. Dan nyebarin konten itu soal tanggung jawab, karena kamu sadar sama kekuatan yang kamu pegang di dunia digital. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, dan ini yang paling penting. Coba lupain dulu soal likes atau views. Coba pikirin, satu perubahan kecil apa yang kamu pengen kontenmu bawa ke dunia? Nah, itulah arti sukses yang sebenarnya. Sekarang, giliran kamu buat nunjukin karyamu.